Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karomah, NIM 859659358. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah, pembelajaran tematik terintegrasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, coba dicek dulu di bawah mejanya ada sampah tidak? Enggak ada. Kalau nggak ada ya, berarti bersih, kalian disiplin. Oke, sebelum mulai pelajaran, ayo ketua kelas memimpin doa. Semua siap di kawan-kawan, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Semua siap, salam pada wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, nak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Diko. Diko. Kenapa Diko? Sakit? Sakit, Kak. Siapa lagi? Andi. Kaiti. Ada ya? Andi. Andi. 3 orang. Yang lain masuk ya? Ya, Bu. Hari ini kita mau belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan. Coba ibu mau tanya, apa yang terjadi kalau lingkungan kita kotor? Bau. Bau. Apa lagi? Penyakit. Menimbulkan penyakit. Banyak Angkat dulu. Nah, kemudian di sini sebelum kita memasuki pelajaran membaca ini, kira-kira lagu apa yang cocok dengan tema hari ini? Bisa lihat kebunku. coba? Oh ya, lihat kebunku. Yuk kita bareng-bareng nyanyi lihat kebunku dulu yuk. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Udah sarapan belum? Udah. Berarti semangat ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, perwakilan 1 orang buat baca ke depan. Oke, Rapet. Kita tepuk kasih apus dulu buat Rapet. Rapet, baik. Yang kuat. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Setiap orang sebaiknya membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman, serta memastikan sekolah tidak tersumbat. Dengan lingkungan yang bersih, keluarga akan terhindar dari berbagai penyakit dan rumah pun terasa lebih menyenangkan. Udah, Rapel. Oke, kita akan kembali ke tempatnya, Rapel. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari sini? Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah juga ini untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Kemudian, selain menjaga kebersihan, kita juga dapat memperindah lingkungan dengan menanam berbagai jenis tanaman di sekitar rumah kita. Kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ibu punya contoh gambar lingkungan bersih dan kotor. Di sini ada pantai yang penuh dengan sampah. Kemudian di sini taman dengan banyaknya sampah. Ini yang kotor, yang bersih. Bisa diperhatikan ya.
kemudian hewan dengan tumbuh-tumbuhan. Contohnya burung menghisap nektar sari bunga sambil membantu penyerbukan bunga. Kemudian ada manusia dengan hewan. Contohnya apa? Peternak sapi, memelihara sapi untuk mendapatkan susu, daging, dan pupuk kandang. Kemudian di sini ada hewan dan lingkungannya. Air, contohnya ikan yang hidup di air. Kemudian lingkungan alam dan manusia, contohnya petani menanam padi di sawah. Nah, kemudian di sini ada komponen biotik dan abiotik. Apa sih biotik dan abiotik itu? Biotik adalah makhluk hidup yang ada di lingkungan. Contohnya manusia berperan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Nih, ulang nih. Di sini ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu makhluk hidup yang ada di lingkungan, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian ada abiotik, adalah benda yang tak hidup. Contohnya apa? Air, udara, tanah, cahaya, suhu, dan iklim. Nah, ini untuk kegiatan masyarakat berdasarkan potensi daerah. Contohnya di daerah pesisir itu nelayan, kerajinan ikan, tambak garam. Kalau di daerah pegunungan itu bertani sayur, peternakan, perkebunan. Kalau di daerah daratan apa? Pertanian padi, tebu. Kalau penambang, batu bara dan emas ya. Nah, dieksploitasi berlebihan. Ini kalau dieksploitasi berlebihan akan mengakibatkan tanah longsor, banjir, pencemaran air. Kenapa tidak boleh dieksploitasi berlebihan? Karena kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan bijak agar sumber daya alam tetap lestari. Contohnya apa? Jika sungai tidak tercemar, nelayan bisa mendapatkan ikan lebih banyak. Menjaga hutan berarti bahan baku dan udara tetap terjaga. Nah, ini cara menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya apa aja, Nak? Yang sering kita lakukan di sekolah setiap hari Sabtu? Jaga bakti. Apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa? Menjaga rumah. Nah, kegiatan sekarang kita masih kegiatan observasi. Kita akan bagi kelompok ya. Barisan ini kelompok 1, depan ibu ini kelompok 2, sebelah kanan itu kelompok 3. Sudah ditentukan ketua kelompok ya. Nah, coba maju ketua kelompoknya. Kelompoknya maju. Sini, tugas kalian mengobservasi halaman kita. Observasi ya. Sudah tahu, sudah paham tugasnya? Nanti disampaikan oleh anggota kelompoknya dan salah satu akan mempresentasikan ke depan. Melinda, Melinda. Oke, baik, sudah diobservasi ya. Oke, kembali ke tempatnya masing-masing dan sampaikan hasil dari observasi kalian ke anggota kelompok kalian. Baiklah, siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Silakan ke depan. Baiklah, Rapel. Rapel dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi
serangga seperti lalat. 2. Menanam pohon di sekitar lapangan membantu menumbuhkan area bermain dan menambah oksigen di lingkungan sekolah. 3. Mencari dinding dan bangunan membuat lingkungan sekolah terlihat kotor dan tidak terbuat. 4. Mengumpulkan daun-daun kering untuk kompos, mengurangi sampah organik dan menciptakan pupuk alami bagi tanaman. Tepuk, kasih tepuk tangan buat kakak. Nah, salah satu hasil observasi Rapel itu ada yang mencoret-coret ini banyak sisa makanan, sampah makanan diserahkan ya. Oke. Caranya gimana, Bu? Jadi tadi tidak bakti, tidak buang sampah. Baiklah, observasi telah dilakukan. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Yaitu apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah dan di rumah? Kira-kira apa? Kalau di rumah gimana? Di sekolah gimana? Ada yang tahu? Sekolah belajar. Kalau di Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di rumah dan di sekolah? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, saya dulu. Kalau di rumah menghemat listrik dan air, kalau di sekolah? Buang sampah di tempatnya. Oke, Rega, buang sampah pada tempatnya. Betul ya, coba kalian. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Belum nggak ya? 3. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita semua. Agar apa? Tercipta kehidupan yang sehat, nyaman, harmonis antara manusia dan alam. Sekian dari pembelajaran Ibu Akirin, dari kami Ibu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.